Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas game One Piece Bond-Tiras. Nah, di sini kita kedatangan update yang sangat luar biasa ya. Dan sebelumnya aku udah sempat juga ngebahas tentang karakter next yang bakal rilis dan yang bakal nge-counter Hujan dan Sabo sebagai karakter ekstrim yang warnanya hijau. Nah, kalian mungkin bisa nonton ya di video ini nih. Jadi ada beberapa trade dan beberapa pasif yang dibutuhkan untuk kita mengcounter karakter Hujan dan mengcounter karakter Sabo yang memang di liga sangat meta banget dan sangat bagus dipakai di era sekarang. Nah, kalian bisa tonton dulu ya yang ini ya, kalau kalian mau up to date dengan pembahasanku yang sekarang. Nah, di sini kita juga kehadiran RD gratis ya. Ini kayaknya RD terakhir karena dituliskan tanggal 27 ya. Jadi kalian yang mau login monggo untuk ngeklaim. Nah, untuk update-nya ini dia. GG. Baru aja aku bikin video ya dan aku sempat nyinggung Akainu di sini. Tiba-tiba jam 12 langsung ada info adjustment karakter Akainu. Wah, apakah akan sesuai dengan videoku yang sebelumnya? Oke, kita langsung aja ya ke bagian pembahasan karakter trait Akainu yang terbaru. News. Dan di sini ternyata yang di adjustment cuma 4 karakter ya, berarti metanya nggak begitu membludak ya meta barunya. Dan yang di adjustment itu ada Sobamax, Akainu, terus ada Ace. Ini Ace yang versi lama ya, aku nggak tahu punya apa tidak, semoga sih aku punya ya biar aku bisa nyobain di liga buat teman-teman. Kemudian ada Hina. Hina ini karakter defender warna hijau. Oke, ini akan di-update ya di tanggal 27 besok. Jadi nanti tanggal 27 karakter-karakter ini baru menerima yang namanya adjustment. Ya, yang di adjustment cuman 4. Oke, kita lihat ya untuk Akainu ya. Di sini Akainu itu attack range-nya ditambahkan. Jadi serangannya akan makin jauh. Kemudian di bagian mag state-nya ditingkatkan attack speed-nya, jadi serangannya makin cepat. Lalu ada penambahan damage dealt dengan normal attack. Wah, mirip kayak Sabo ya. Jadi setiap dia berubah mode state, damage-nya meningkat. Skill adjustment nih, Akainu nih ya. Untuk skillnya Akainu di sini damage awalnya adalah 491, untuk versi adjustment tetap 491. Nah, di sini ditambahkan range attack saja. Kemudian di bawahnya ditambahkan Captain increase damage infected 100%. Captain meta kapten siapa sih? Gak ada meta kapten, kocak. Waduh. Siapa sih? Ini kapten siapa, weh? Blackbird. Hujan mana ada kapten? Hujan cuman bawahan. Sabo juga bukan loh. Waduh. Cooldownnya masih tetap ya 27 detik. Oke. Untuk skill 2 Akainu, di sini ditambahkan increase range attack, jadi makin jauh jangkauannya. Kemudian ada tambahan damage receive 90% max HP. Wow, makin tinggi ya. Lalu di sini aktivasi incinerate itu ditingkatkan, yang sebelumnya cuma 50% menjadi 100%. Lalu ditambahkan lagi defense reduction untuk musuh 20% selama 20 detik. Jadi ini pasif terbaru. Dan
ditambahkan cooldownnya yang sebelumnya 49 detik ditambahkan lebih cepat jadi 40 detik, jadi cuan 9 detik ya. Masih lama ini hitungannya. Lanjut lagi ke bagian trade Akainu, dimana di sini saat Akainu masuk ke mode magma itu ada tambahan ya, yaitu increase damage dealt 30%. Jadi peningkatan damage Akainu makin mantap, luar biasa. Nullify of Flame, Nullify Incinerate masih tetap ada. Lalu saat kita masuk ke Perfect Dodge, Akainu akan menaruh yang namanya Magma Chamber. Magma Chamber itu kayak kotoran magma di tanah yang bisa membuat musuhnya terjatuh. Dan sekarang ditambahkan, yaitu dapat recovery HP 30%. Wow. Jadi Akainu makin gampang buat dapetin recovery HP. Bagus. Lalu di sini ditambahkan lagi trait terbaru, ketika memberikan damage ke musuh yang menullify Incinerate, reduce cooldown skill 2 15% dan recovery HP 15%. Wow, ini GG banget ya, serius. Ini super GG. Jadi Akainu di sini jika melawan musuh yang punya kekebalan efek buruk seperti Snake, Sabo ya yang main state, Shanks ataupun karakter-karakter yang memiliki kekebalan efek buruk, Akainu malah dapat keuntungan yang sangat banyak. Mulai dari cooldown skill 2 15% loh. Ini redas ya, berarti langsung motong. Crash. GG. Berarti sekali ngaktifin skill 2 kan dia nyerang 3 kali tuh. Berarti kita langsung 15% kali 3 kalau lawan musuh yang kebal efek buruk. Berapa tuh? Dapat 45%. Gila, langsung bisa skill 2 lagi. Bisa spam. Gila banget. Lanjut lagi, untuk trade di sini masih sama ya kayak sebelumnya. Yang ditambahkan adalah ketika musuh terkena Incinerate, attack Akainu akan meningkat 20% dan di sini maksimum attack dari 50% berubah menjadi 75%. Jadi stacking Akainu makin tinggi lagi. Lanjut lagi, Akainu juga akan mendapatkan defense increase. WGG makin kuat lagi ya. Wow, ini benar-benar karakter merah yang benar-benar mengerikan dan ini persis banget seperti yang aku bahas ya di videoku yang ini, dimana di sini kita butuh karakter yang memiliki buff dan di sini di buff ya, buff attack-nya di buff. Gila. Ada defense juga, jadi otomatis di sini Akainu makin susah di kill ya, makin susah. Lanjut lagi di pasif yang after receive damage from an enemy yang lebih rendah daripada 15% HP max Akainu. Di sini Akainu akan menerima yang namanya resist stagger dan knockback. Wow, jadi Akainu nggak bisa dipentalin dengan sembarangan ya sekarang. Lalu di sini ada setelah menerima damage dari musuh yang lebih besar 30% dari HP max Akainu, damage-nya akan dikurangi 30%. Oh iya. Yang sebelumnya itu cuman 50% ya. Peningkatannya dari sana. Oke. Menarik cuy ini ya. Oke, lanjut lagi. Dimana di sini saat kita posisi kalah treasure, boost cooldown skill 2 50%. Nah, di sini boost cooldown semua skill. Oke, semua skill ya. Yang sebelumnya cuma skill 2 sekarang menjadi semua skill. Jadi di sini benar-benar cooldownnya Akainu skill 1 dan skill 2 makin kencang lagi. Wow, luar biasa. Luar biasa. Gila. Lanjut ke Portuguese The Ace. Ini aku nggak tahu ya, aku punya apa kagak ya. Coba aku cek dulu ya. Portuguese The Ace kalau nggak salah itu pas dia pakai baju Navi. Aku lupa ingat dengan desain karakter. Kayaknya aku punya tapi belum max. Taker dia warna biru. Ace pakai baju Navi. Bukan. Wih, Ace yang mana ya itu ya?
Kayaknya itu es dari cola deh kayaknya ya. Oh ini dia, ini dia. Ini yang di adjustment. Masih B5 kocak. Waduh, bener kan warnanya biru. Steker biru dia. Wah, B5. Ya udah, mumpung di adjustment mungkin bisa disuruh lari lah ya. Itu dia. Kok Blueno ngapain? Aduh, tapi teker biru mau ngapain ya di era sekarang ya? Oke lah, nggak apa-apa. Tapi aku paling reviewnya pakai change card kayaknya. Oke, kita langsung ke es ya. Itu dia es. Aku nggak pernah make loh dari zaman dahulu sampai sekarang. Oke, kita ke bagian skill satunya Ace, dimana di sini skillnya itu dipercepat, kemudian distance-nya diperbesar ya. Fast and evasion timing, fast and transition timing. Oke, jadi dibuat lebih cepat lagi dari segala aspek, ya. Mulai dari range, kecepatan serangan, transition, jadi pergerakan, ya, kayak gitu. Di sini ditambahkan untuk di bagian efek flame-nya yang tulisannya kayak begini 8 detik dibuat menjadi tulisannya very long. Very long ini itu efeknya jadi 15 detik. Yang 8 detik menjadi 15 detik. Oke, itu doang. Kemudian untuk skill 2 di sini yang cuman beginian ya, asli nggak ada penjelasan apa-apa, diubah menjadi sangat banyak. Nah, di sini nih, ini cuy, ada resist stagger. Jadi di bagian skill 2 nya S nggak gampang diganggu gugat. Kemudian di sini ada ignore damage reduction. Lalu di sini ada efek of flame tambahan lagi yang durasinya 15 detik. Lalu di sini ditambahkan lagi defense redash untuk musuh selama 20 detik dan cooldownnya dipercepat jadi 33 detik. Oke, untuk skill 1 masih sama ya, cooldownnya 20 detik. Wow, ada ignore damage reduction. Buat siapa ini? Dia tuh elemen biru loh. Lanjut lagi ke bagian trade-nya Ace, dimana di sini di bagian nullify ditambahkan recovery 15%. Oh iya, ketika HP-nya S turun ke 1 HP, jadi kayak dibilang nyawa kedua. Lanjut lagi, ketika menggunakan skill 1 critical akan meningkat 500% untuk 20 detik. Dan di sini defense naik 30% untuk 20 detik juga. Oke. Lalu saat S menerima kritikal atau dia nyerang musuh kritikal ya, dapat kritikal, dia akan merecovery HP 3% dan redash cooldown skill 2 3%. Jadi di sini dia recovery-nya itu dari pasif yang boost kritikal ya, yang 500% ini. Jadi dari hasil skill 1 dia bisa ngeheal gitu. Lanjut lagi, ketika berada di treasure area meningkatkan damage dealt 30% dan nullify immobilizing. Wow. Jadi di sini es itu nggak bakal terkena yang namanya efek ice ball, itu contohnya ya. Tuh. Lanjut lagi, ketika kita memberikan damage normal attack 30% chance untuk memberikan efek of flame untuk 8 detik. Yang sebelumnya itu adalah meningkatkan kritikal ya, jadi kritikalnya diubah menjadi yang skill 1. Oke, menarik. Lanjut lagi, ketika HP kita 50% atau kurang, boost cooldown reduction skill 1 50% dan redash damage 50%. Jadi di sini S itu kalau HP-nya di bawah 50% dia makin kuat ya, seperti itu. Untuk trade terakhir, ketika kita menyerang musuh yang terkena efek of flame, meningkatkan damage dealt 20% dan damage dealt by normal attack akan mengabaikan defense. Wow. BTW,
Ace ini elemennya biru ya, jadi kalau misalnya dia dibikin seperti ini yang ignore defense, dia nggak bakal begitu nge-carry ya buat melawan hujan. Menurutku seperti itu, tapi nggak apa-apa, kita coba nanti ya. Jadi di sini basic attack-nya Ace itu bakal sakit banget. Lanjut lagi ke karakter Admiral Hina ya. Dia seorang defender hijau. Untuk di bagian skill 1, dia ditambahkan Nullify Stagger. Jadi pas dia pakai skill 1, dia nggak bakal gampang di cancel. Dan untuk aktivasinya dipercepat ya, range-nya diperluas. Lalu, wow, di sini bisa ignore damage reduction. Wow, apakah dia diciptakan untuk mengcounter Sabu? Oke, kita bakal lihat nanti ya. Untuk cooldownnya ini cuan banget dari 48 detik sampai ke 34 detik. Jadi hitungannya Akainu sangat dianaktirikan ya. Dari 49 dia jadi 40, sedangkan Hina dari 48 jadi 34. Wow, 2 kali lipatnya ya, berkurang ya. Luar biasa. Untuk skill 2-nya Hina di sini untuk damage masih tetap, untuk transition dan kecepatan skill ditingkatkan, dan ada defense radius 30%. Wow. Cooldownnya jadi 27 detik, jadi lebih cepat. Luar biasa. Lanjut ke bagian trait dari Admiral Hina, dimana di sini saat dia menyerang musuh 5% chance untuk memberikan efek bind. Efek bind ini bikin musuhnya nggak bergerak, jadi kayak kena stun gitu ya. 5%. Wah. Kemudian jika Hina diserang oleh musuh, dia juga memiliki chance 5% untuk memberikan efek yang namanya bind. Oke. Ketika HP kita di atas 90% atau lebih, kita bisa mengisi treasure sampai 150%. Kemudian kita juga bakal dapat reduce damage 50%. Aduh, trade-nya ngampas banget loh ya. Ini 90% itu hitungannya trade yang sulit. Oke ya. Lanjut lagi, saat kita menyerang musuh dengan skill 2, remove enemy parameter stat buff. Oke, remove parameter stat buff ini hitungannya kayak buff attack, buff defense, terus buff critical, bahkan buff speed. Jadi ini bukan menghapus stat ya. Nih, nanti kalau ada yang bilang menghapus stat, sesat ya. Lanjut lagi, ketika kita berada di area treasure kita, di sini ditambahkan resist dagger effect. Jadi di sini Hina makin kuat. Oke. Ya wajar ya, cuman cara BP, jangan terlalu berlebihan. Nggak mungkin ditambahkan anti knockback, itu jadi bounty fast ya nanti ya. Lanjut lagi, ketika menyerang musuh yang terkena bind, reduce cooldown skill 1 30% dan recovery HP 30%. Aduh, ini nih. Bukan deng, sorry cuy. Oh iya. Jadi di sini, sorry banget tadi salah. Jadi ketika musuh terkena efek bind ya, musuh terkena efek bind, bukan nyerang musuh yang terkena bind. Nah, dapat cooldown skill 1 sama recovery HP 30%. Itu yang benar ya. Sorry yang tadi salah cuy. Salah. Nah, ini nih, saat menyerang musuh yang terkena efek bind, damage-nya meningkat 30%. Ini baru yang benar. Lanjut lagi ke trait terakhir. Ketika kita berada di area treasure yang kita miliki, kita bakal dapat boost cooldown skill 2 100%. Wow. Cepet banget sih ini ya, lumayan lah ya untuk cara BP ya, cara BP. Oke lah. Lanjut ke karakter Sanji Sobamax. Wow. Wih. Ditingkatkan speednya di bagian skill 1 yang sebelumnya tidak ada buff speed. Di sini Sanji mendapatkan buff speed 30% untuk 10 detik dan ini sesuai dengan durasi dia menghilang ya. Luar biasa. Cooldownnya dipercepat, jadi di sini Sanji bakal sering menghilang, yaitu 35 detik. Luar biasa. Untuk skill 2-nya Sanji di sini cuma dibikin lebih cepat doang ya, jadi tidak ada tambahan yang berlebihan.
Lanjut lagi ke bagian trade adjustment, dimana di sini shield Sanji yang sebelumnya 10% ditingkatkan menjadi 20%, jadi lebih tebal lagi seperti itu. Lalu saat Sanji menggunakan skill 2, dia ditambahkan resist stagger, bang down, dan knockback. Wow, buat apa coba? Perasaan cuman skill 2 ngedash biasa dan itu nggak jauh loh ya. Tapi ini sangat mubazir sih kalau menurutku. Ya, mubazir. Lanjut lagi ke pasif selanjutnya, di mana di sini saat Sanji menghilang, ya menghilang pakai skill 1, Sanji bisa mengignore enemy saat mau mencabut treasure seperti itu. Lalu saat kita sedang mencabut treasure, oh iya ya, Sanji punya buff defense sekarang, GG. Ini nih. Jadi pas Sanji lagi cabut treasure, dia langsung dapat defense. Bukan pas megang ya, jadi pas baru kelar nyabut. Jadi ini termasuk pasif yang cukup berat ya. Apalagi dalam posisi era sekarang, si flag zaman now ya kan 150, ini kayaknya pasifnya agak berat ya. Walaupun defense-nya sampai 50%. Untuk trade selanjutnya masih standar ya, belum ada yang ditambahkan. Nah, ini ditambah ini. Saat Sanji melakukan perfect dodge, di sini kan Sanji bakal langsung menghilang yang sebelumnya. Sekarang Sanji langsung bisa recovery shield 50%. Jadi shieldnya itu jadi gampang untuk diisi kembali seperti itu. Lanjut lagi di bagian trade paling bawah. Saat kita dalam posisi kalah flag, jadi posisinya kita 2 flag musuhnya 3 flag, ataupun kita 1 flag musuhnya 4 flag, kita bakal mendapatkan boost cooldown skill 1 100% dan boost cooldown reduction speed of dodge 100%. Jadi di sini Sanji bakal sangat cepat untuk menghilang dan sangat cepat untuk melakukan perfect dodge ya. Jadi itu doang sih. Jadi di sini Sanji itu bisa dibilang runnernya tetap menjadi support. Tidak ada perubahan, cuman ditambahkan ke bagian durability-nya. Jadi Sanji tidak gampang untuk dikalahkan. Dan tetap Sanji nggak dapat recovery HP ya, sayang banget. Untuk karakter Hina, aduh standar ya, standar banget. Wajar char BP. Untuk char Ace di sini cukup menarik dan layak untuk dicoba. Cuman sayangnya dia elemennya biru ya. Biru untuk di era hijau sekarang sangatlah ampas ya. Banyak karakter hijau yang cukup kuat untuk membuli karakter biru ya. Ini aduh cukup aneh sih. Kenapa dia itu nggak ngebuff Sabu yang bounty face aja, malah ngebuff Ace ya, aneh banget. Tapi di sini yang tidak mengecewakan ya Akainu. Jadi tinggal kita tunggu aja ya, apakah di sini Akainu akan menggila atau tidak. So kita tunggu aja di next update di tanggal 27, dan kita juga bakal nunggu new bounty face apakah bakal ada atau tidak. Kita tunggu aja di tanggal 27. Itu aja videonya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like videonya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.